Hikmah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Idul Adha dikenal dengan sebutan Hari Raya Haji, di mana kaum muslimin sedang menunaikan haji yang utama, yaitu wukuf di Arafah. Mereka semua memakai pakaian serba putih dan tidak berjahit, yang disebut pakaian ihram, melambangkan persamaan akidah dan pandangan hidup. Tidak dapat dibedakan antara mereka, semua merasa sederajat, sama-sama mendekatkan diri kepada Allah yang Maha Perkasa, sambil bersama-sama membaca kalimat thayyibah. Labaik Allahumma labaik, labaikala syarikala kalabaik. Selain dinamakan Idul Adha atau Hari Raya Haji, juga dinamakan Idul Kurban karena merupakan hari raya yang menekankan pada arti berkurban. Kurban artinya dekat, sehingga kurban ialah menyembelih hewan kurban ternak agar mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kepada fuqara wal masakin. Dalam lembaran sejarah, ada peristiwa yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam beserta keluarganya Ismail dan Siti Hajar. Ketika Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan istrinya yang bernama Hajar bersama Nabi Ismail putranya yang saat itu masih menyusui. Mereka ditempatkan di suatu lembah yang tandus, gersang, tidak tumbuh sebatang pohon pun. Lembah itu begitu sunyi dan sepi, tidak ada penghuni seorang pun. Nabi Ibrahim sendiri tidak tahu apa maksud sebenarnya dari wahyu Allah yang menyuruh menempatkan istri dan putranya yang masih bayi itu. Ditempatkan di suatu tempat yang paling asing, di sebelah utara kurang lebih 1.600 km dari negaranya sendiri, Palestina. Namun baik Nabi Ibrahim maupun istrinya Hajar menerima perintah itu dengan ikhlas dan penuh tawakal. Seperti yang diceritakan oleh Ibnu Abbas, bahwa tatkala Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Nabi Ismail, beliau mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Marwah sebanyak 7 kali. Jika dalam ibadah haji disebut dengan sa'i. Tiba-tiba Allah mengutus malaikat Jibril membuat mata air Zam-Zam. Siti Hajar dan Nabi Ismail memperoleh sumber kehidupan. Lembah yang dulunya gersang itu mempunyai air yang berlimpah. Lalu datanglah manusia dari berbagai pelosok, terutama para pedagang, ke tempat Siti Hajar dan Nabi Ismail untuk membeli air. Datang rejeki dari berbagai penjuru dan makmurlah tempat sekitarnya. Akhirnya, lembah itu hingga saat ini terkenal dengan kota Mekah, sebuah kota yang aman dan makmur berkat doa Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkat kecakapan seorang ibu dalam mengelola kota dan masyarakat. Kota Mekah yang aman dan makmur dilukiskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang artinya, dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini sebagai negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman, di antara mereka kepada Allah dan hari kiamat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 126. Idul Adha yang kita peringati juga dinamai dengan Idul Nahr, yang artinya menyembelih hewan ternak. Sejarahnya adalah bermula dari ujian yang paling berat yang menimpa Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Disebabkan kesabaran dan ketabahan Nabi Ibrahim, maka Allah memberinya sebuah anugerah dan sebuah kehormatan Khalilullah atau kekasih Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam yang pada saat itu menjadi orang yang paling terkaya. Kemudian ada seseorang bertanya, milik siapa ternak sebanyak ini? Maka dijawabnya, kepunyaan Allah, tetapi kini masih milikku. Sewaktu-waktu bila Allah menghendaki, akan aku serahkan semuanya. Jangankan cuma ternak, bila Allah meminta anak kesayanganku, niscaya akan aku serahkan. Allah menguji iman dan takwa Nabi Ibrahim melalui mimpinya yang hak, agar ia mengorbankan putranya yang kala itu masih berusia 7 tahun, anak yang elok rupawan, sehat, lagi cekatan ini, supaya dikurbankan dan disembelih dengan menggunakan tangannya sendiri. Sungguh sangat mengerikan. Peristiwa ini dinyatakan dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 102, yang artinya, Ibrahim berkata, hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi
bahwa aku menyembelihmu, maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ismail menjawab, "Wahai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah, engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar." Quran Surat As-Saff ayat 102. Ketika keduanya siap untuk melaksanakan perintah Allah, iblis datang menggoda sang ayah, sang ibu, dan sang anak silih berganti. Akan tetapi Nabi Ibrahim, Siti Hajar, dan Nabi Ismail tidak tergoyah oleh bujuk rayuan iblis yang menggoda agar membatalkan niatnya. Bahkan Siti Hajar pun mengatakan, "Jika memang benar perintah Allah, aku siap untuk disembelih sebagai gantinya Ismail." Mereka melempar iblis dengan batu, mengusirnya pergi, dan iblis pun lari. Dan ini kemudian menjadi salah satu rangkaian ibadah haji, yakni melempar Jumratul Ula. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim melempar batu ke iblis. La ilaha illallah, wallahu akbar. Disusul Siti Hajar melempar batu ke iblis. Allahu Akbar walillahil hamd. Lalu dilanjut Nabi Ismail juga melempar batu ke iblis. Jumratul Ula, Wusta, dan Aqobah yang dilaksanakan di Mina. Setelah sampai di suatu tempat, dalam keadaan tenang, Ismail berkata kepada ayahnya, "Ayah, kuharap kaki dan tanganku diikat, supaya aku tidak dapat bergerak leluasa, sehingga menyusahkan ayah. Hadapkan mukaku ke tanah, supaya tidak melihatnya, sebab kalau ayah melihat, nanti akan merasa kasihan. Lepaskan bajuku, agar tidak terkena darah, yang nantinya menimbulkan kenangan yang menyedihkan. Asahlah tajam-tajam pisau ayah, agar penyembelihan berjalan singkat, sebab sakaratul maut dahsyat sekali. Berikan bajuku kepada ibu untuk kenang-kenangan, serta sampaikan salamku kepadanya, supaya dia tetap sabar. Saya dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan cerita bagaimana ayah mengikat tanganku. Jangan izinkan anak-anak sebayaku datang ke rumah, agar kesedihan ibu tidak terulang kembali. Dan apabila ayah melihat anak-anak sebayaku, janganlah terlampau jauh untuk diperhatikan, nanti ayah akan sedih." Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, "Baiklah anakku, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongmu." Setelah Ismail, putra tercinta, ditelentangkan di atas sebuah batu dan pisau pun diletakkan di atas lehernya, Ibrahim pun menyembelih dengan menekan pisau itu kuat-kuat, namun tidak mempan, bahkan tergores pun tidak. Pada saat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka daging yang menghalangi pandangan malaikat di langit dan di bumi. Mereka tunduk dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takjub menyaksikan keduanya. "Lihatlah hambaku rela dan senang hati menyembelih anaknya sendiri dengan pisau, karena semata-mata untuk memperoleh kerelaanku." Sementara itu Ismail pun berkata, "Ayah, bukalah ikatan kaki dan tanganku, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melihatku dalam keadaan terpaksa, dan letakkanlah pisau itu di leherku, supaya malaikat menyaksikan para Khalilullah Ibrahim taat dan patuh kepada perintahnya." Ibrahim mengabulkan, lantas membuka ikatan dan menekan pisau itu ke lehernya kuat-kuat. Namun lehernya tidak apa-apa. Bahkan bila ditekan, pisau itu berbalik, yang tajam berada di bagian atas. Ibrahim mencoba memotongkan pisau itu ke bawah batu. Ternyata batu yang keras itu terbelah. "Hai pisau, engkau sanggup membelah batu, tapi kenapa engkau tak sanggup memotong leher?" kata Ibrahim. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pisau itu menjawab, "Anda katakanlah potonglah." Tapi Allah mengatakan, "Jangan potong. Mana mungkin aku memenuhi perintahmu, wahai Ibrahim, jika akibatnya adalah durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam pada itu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Jibril untuk mengambil seorang
untuk mengambil seekor kibashi dari surga sebagai gantinya. Dan Allah Subhanahu wa taala berseru dan berfirman-Nya, menyuruh menghentikan perbuatannya. Tidak usah diteruskan pengorbanan terhadap anaknya. Allah telah meridhoi ayah dan anak memasrahkan tawakal mereka. Sebagai imbalan keikhlasan mereka, Allah mencukupkan dengan penyembelihan seekor kambing sebagai kurban, sebagaimana diterangkan dalam Al-Quran Surat As-Saff ayat 107, yang artinya, kami abadikan untuk Ibrahim itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Menyaksikan tragedi penyembelihan yang tidak ada bandingannya dalam sejarah umat Islam atau umat manusia itu, malaikat Jibril menyaksikan ketaatan keduanya setelah kembali dari surga dengan membawa seekor kibashi. Kagumlah ia seraya berlontar darinya suatu ungkapan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi Ibrahim menyambutnya, La ilaha illallah wallahu akbar. Ia kemudian disambung oleh Nabi Ismail, Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah sejarah pertamanya kurban di hari raya kurban yang kita peringati dengan hari raya Idul Adha.